bersih banget kan di Korea. Iya, iya. Padahal uniknya di jalan-jalan Korea ini tuh nggak banyak gitu tempat sampah. Jadi Tempat susah gitu sampahnya. cari tempat sampah. Iya. Di sini tuh kalau misalnya yang lebih murah itu kalau kita belinya bandel. Jadi kita tuh harus belinya 2 atau 3. Nah, aku Bener. jadi beli gitu tuh. Ya udah deh beli. Adora, Adora Bubble, Kak udah nemuin makanan kesukaan di Korea belum? Nih, Nah, udah gimana dong. tuh? Kalau makanan kesukaan aku di Korea nih, yang aku paling suka sih satu tteokbokki, yang kedua sih bibimbap gitu. Ah, Kalau ah, ah, tteokbokki ah, ah. itu Oh yang iya. rice cake gitu kan, yang Hmm? Iya, bumbunya iya, iya. pedes-pedes gitu. Kalau misalnya bibimbap tuh kayak Betul. nasi campurnya Korea lah, nasi campurnya Korea. Iya, tahu tuh aku di sini juga sudah lumayan banyak, tapi pasti Bener. rasanya beda kalau di Korea langsung gitu kan, Iya, Kak? benar-benar. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Kalau kita nonton di drama Korea gitu ya kan katanya kelihatannya kotanya bersih-bersih banget gitu. Dan aku juga sempat nonton salah satu video di YouTube sih, memang di sana pengelolaan sampahnya kan juga bagus banget tuh, Kak. Nah, kalau Kak Hani sendiri di sana juga kalau mau buang sampah misalnya harus dipilah-pilah dulu atau gimana, Kak? Boleh dijelasin nggak? Benar-benar. Jadi di sini tuh pengelolaan sampahnya tuh udah tertata banget. Jadi kalau misalnya di depan dorm itu kita ada tempat sampah yang udah memang dipisah-pisahin berdasarkan kategorinya nih. Jadi ada kalau misalnya khusus botol plastik, ada khusus yang minum botol kaleng, ada botol kaca, bahkan ada kertas, plastik. Nah itu beda-beda. Bahkan ada yang khusus baju, khusus buku, khusus payung. Nah itu emang udah dibeda-bedain banget. Jadi kita sendiri pun Sedetail harus itu ya. ngikutin, iya. Jadi kita sendiri pun harus ngikutin ya sama peraturan di sini. Jadi kita pisah-pisahin dulu sebelum pulang. Bahkan tempat makan untuk yang sisa-sisa makanan pun ada tempat khususnya. Jadi biasa kan kita tuh suka ya, misalnya kita beli makanan pakai bungkusnya, Nggak kita kan buang habis. langsung, ya Oh nggak ya, habis langsung buang iya. aja kan, sampur. Kali ini kita nggak Mm-mm. bisa, jadi harus dulu makanan Hmm. sisanya kita buang ke bagian yang tempat sisa makanan, terus plastiknya itu kita masukin ke tempat plastik, kalau ada itu styrofoam ke tempat yang styrofoam gitu. Jadi Mhm, emang harus mhm, sedetail mhm. itu sih di sini. Wah, iya. Iya sih, bener banget. Tapi Kak Hani sendiri awalnya merasa repot gitu nggak, Kak? Kayak nggak biasa mungkin sempet ngerasa Iya, kayak gitu nggak? ngerasa banget, repot banget kan, apalagi di Indonesia kan Nah, langsung buang ya, kayak gitu, langsung buang satu tempat apapun gitu. langsung di satu Iya, tempat yang satu sama. tempat. Heeh. Iya, ini ribet banget sih. Jadi kita kan Heeh, heeh. dari kamar pun harus udah pisah-pisahin sendiri kan. Nanti di Iya, iya, bawahnya iya. biar di tempat pembuangannya biar lebih enak gitu. Nah, di sini Mhm, uniknya juga mhm. di jalan-jalannya itu tadi kan kakak bilang nih kayak bersih banget kan di Korea. Iya, Padahal iya. uniknya di jalan-jalan Korea ini tuh nggak banyak gitu tempat sampah. Jadi Tempat susah gitu sampahnya. cari tempat Oh. sampah. Iya. Tapi tetap bersih gitu emang uniknya. Jadi Mhm. mungkin orang-orang udah biasa juga nanti simpen dulu sampahnya sampai Simpen ketemu dulu, tempat iya. sampah. Iya. Atau enggak bener-bener kalau misalnya emang lagi makan atau minum di tempatnya aja, nggak dibawa kemana-mana. Jadi kita buang di tempat yang kita beli gitu. Jadi tetap bersih Mhm, gitu, walaupun nggak banyak tempat sampah mhm. gitu. Dan kayaknya peraturan di sana soal buang sampah sembarangan juga strict ya, Kak. Maksudnya Mm-mm. tegas banget. Jadi ya masyarakatnya juga disiplin gitu untuk Iya, ya udah patuh. kita tanggung jawab sama-sama ngejaga Mm-mm. kebersihan kayak gitu. Benar-benar. Oke, nah eh, aku mau nanya nih Kak, kan di Korea ada 4 musim, berbeda sama di Mm-mm. Indonesia. Kalau nggak panas, panas banget, hujan-hujan gitu. Iya. Nah kalau di Korea kan tadi ada musim hujan, musim salju, musim panas, dan spring gitu kan. Bener Mm-mm. gak tuh? Nah, Benar-benar. Kak Hani sendiri ngalamin mungkin permasalahan kulit nih karena harus beradaptasi misalnya sama cuaca di sana. Terus Kak Hani Mm-mm. gimana tuh cara mengatasinya? Ceritain dong, Kak. Iya, waktu pertama kali aku datang ke sini kan kebetulan di musim dingin ya. Apa di Indonesia kan sebelumnya Hmm. lagi masih panas ya. Nah itu lumayan Ah, shock banget tuh. Di sini tiba-tiba minus ya, minus 8 derajat waktu nyampe sini. Dingin banget kan. wah, aduh. Iya, makanya Ah, shock banget tuh. Dan kulit tuh jadi kering juga di sini. iya, Kering iya banget karena pasti. musim dingin kan. Nah emang salah satu solusinya sih ini sih pakai body lotion, pakai hand Hmm, cream. Ya, hmm, pakai-pakai pelembab yang banyak lah biar nggak kering kan kulitnya karena musim dingin tuh kalau di sini kering banget dan dingin banget.
Nah, tapi Mm-mm. sekarang udah, nah terus kan masuk musim semi. Kalau masuk musim semi itu cuacanya lebih masih dingin-dingin juga sih, tapi nggak sedingin di Ah, musim dingin. Nah, jadi benar-benar. kalau musim semi itu masih enak lah cuacanya, jadi kulitnya nggak terlalu bermasalah gitu. Kalau sekarang ini sih Hmm. sebenarnya lagi masuk musim panas ya, jadi udah mulai suka keringetan, suka Iya, berminyak iya, nih iya, iya. mukanya gitu. Jadi emang kalau sekarang Ah, tuh rajin-rajin aja pakai sunblock gitu karena udah mulai terik-terik mataharinya gitu. mm. Di sana kayaknya kalau cuaca panas tuh panasnya kering gitu ya kayak. Kalau di sini kan Iya, panasnya agak-agak lembab jadi nyelekep ya bahasa kita tuh apa sih kayak iya ya. agak-agak sesek gitu. Nah, kalau di Heeh. sana tuh Kalau di kering sini ya, tuh Kak ya? kering-kering banget benar-benar. Oh, heeh, Mm-mm. heeh, heeh. Nah, tapi aku penasaran deh, Kak. Kan karena tadi tuh kebutuhan setiap musim pasti kebutuhan skincare-nya juga beda. Nah, Mm-mm. kalau di sini sendiri kan skincare Korea cukup wah diminati banget kan, Kak. Mm-mm. Nah, di sana tuh gimana? Kalau Kak Hani berarti beli skincare ya udah sekalian aja di sana atau bawa dari Indonesia dan beda nggak sih Kak berarti harganya sama skincare Korea yang emang di Korea sama udah di Indonesia gitu, udah didistribusin ke Indonesia. Kalau misal aku sendiri pas pertama kali datang tuh bawa dari Indonesia dulu nih sebenarnya. Tapi abis Hmm. juga kan, nah, karena udah abis, Hmm. aku baru beli-beli skincare nih di sini. Dan emang harganya sih di sini jauh lebih murah ya dibandingin udah yang di Ya, Indonesia, karena di sini langsung ya. benar-benar. Apalagi tuh di sini kalau beli online-nya gitu lebih murah lagi dibandingin di offline store-nya. Oh, Bener, oh jadi gitu. aku di sini tuh iya suka banget beli skincare tuh lebih suka online gitu. Hmm. Mm-mm. Lebih suka skincare online karena lebih murah ya Kak. Tapi jadi Mm-mm. jadi jangkis gitu nggak Kak? Istilahnya, wah mentang-mentang lagi di Korea nih gitu, terus murah juga kan. Jadi kayak beli-beli terus, ada baru ngeluarin baru shade baru, Mm, kayaknya cocok nih beli gitu, eh, gitu nggak Kak? eh, lumayan sih soalnya ya di sini tuh yang kalau Hmm. bukan lebih ke yang baru-baru, cuma di sini tuh kalau misalnya yang lebih murah itu kalau kita belinya bandel. Jadi kita tuh harus belinya dua atau tiga. Ah, Nah aku benar. jadi beli gitu tuh, ya udah deh beli aja tiga sekalian, kayak nanti kalau lebih bawa pulang ke Ah, Indonesia kan. Nah jadi lebih kayak gitu benar sih. benar benar benar. Nah, belinya bandel biar lebih murah lagi. Iya, lebih Mm-mm. murah dan bisa Mm. buat stok kita juga ya Kak. Atau Mm-mm, mungkin benar-benar. eh, pernah ini nggak Kak, kayak ada temen di Indonesia yang Hani kamu nggak just tip gitu? Kak Hani, apakah melakukan just tip gitu Kak? Iya, udah banyak sih teman-teman sendiri yang nanyain ya pada buka Justip atau Heeh, enggak. Aku heeh. sendiri sih mungkin rencananya pengen Justip, tapi nanti tunggu yang 1 bulan itu tuh yang udah mau pulang. Oh Kalau iya sekarang ini benar-benar kan sih. masih mau pindah-pindah kota Fokus mungkin, kuliah. iya. Hmm, Terus hmm. kayak kalau misalnya kita pindah nanti setelah dari sini mau pindah-pindah tempat kan bawa-bawanya susah ya kalau udah beli barang Justipan. Benar. Jadi nanti terakhir sih paling gitu. Oke, jadi ini yang nonton kita hari ini, boleh tuh langsung di-follow Instagramnya Kak Stefani sekalian buat cari informasi seputar beasiswa, kayak gimana, terus di Korea seperti apa. Mungkin nanti kalau Kak Stef buka Just Tip bisa langsung nih Iya, Kak, aku boleh mau banget, gitu boleh kali ya. banget. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, Kak Hani tuh ada skill skill terbaru nggak? Skill terbaru lagi istilahnya yang, wah setelah di Korea nih aku jadi bisa skill ini nih gitu. Hmm. Ada nggak Kalau Kak? ya pastinya kalau aku sendiri sih mungkin ini ya bahasa Koreanya aja sih. Jadi kan sebelumnya Ah, belajar bahasa Koreanya emang cuma eh, sehari-hari banget, basic banget. Cuma ini kan udah lebih eh, lebih ke dalam lah, lebih ke belajar grammarnya, belajar baca, belajar ngomong juga. Jadi lebih skill barunya aku mungkin memperdalam bahasa Korea sih. memperdalam bahasa Korea. Mm, 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 mm. Kalau kalau kebiasaan sendiri Kak, misalnya kayak sesederhana, mungkin di sana lebih orang-orangnya lebih disiplin ya, kayak tadi, misalnya di transportasi umum nggak boleh berbicara satu sama Mm, lain, mm. misalnya kayak gitu-gitu, terus sama buang sampah harus lebih dipilah-pilah lagi, kayak gitu-gitu juga cukup mempengaruhi kita ya Kak ya. Iya, Maksudnya nanti benar. kalau di Indonesia kalau kebiasaan itu masih ke bawah, bakal bagus sih menurut aku kalau Iya, bisa dipertahankan benar-benar. juga. Iya. Kalau selain dua itu tadi ada lagi nggak Kak? Yang kayak, oh, oke aku jadi belajar Kalau nih di sini. kalau di sini tuh ada nih. Kalau di sini tuh di kafe, kalau kita ke kafe-kafe atau ke beberapa restoran, kita tuh Hmm? setelah makan atau setelah minum, di sini tuh budayanya kalau misalnya di kafe kita harus balikin gelas-gelasnya semuanya, sampah-sampahnya juga kita bawa, balikin lagi ke Oh iya. orangnya. Iya, kalau misalnya makanan kadang
ada tempat khususnya buat naruh piring-piringnya, kita pisah-pisahin sendiri gitu. Kalau misalnya Iya minuman banget, iya biasa banget. kita kasih aja ke orangnya gitu. Jadi itu juga sih bedanya budaya di sini, Mhm, self mhm, mhm. service untuk bersihin ya. Oke, tadi, iya iya benar. Heeh. Kalau di Indonesia sendiri kan sebenarnya memang sudah ada ya di beberapa Mm-mm, restoran cepat mm-mm. saji gitu. Cuma tetap Iya. aja ya, mungkin namanya Mm-mm. harus proses kali ya. Biasa Mm-mm, mm-mm. dia emang udah dilayanin kayak gitu, jadi Iya, ya masih benar. kurang disiplin. Tapi kalau di Korea memang udah kebiasaannya udah dari Mm-mm. lama kayak gitu ya kak ya. Iya, heeh. Justru kita emang harus ngikutin ya, nggak bisa minta Mhm. dilayanin. Mm-mm. Iya, bener Iya. banget. Nah, ada pertanyaan nih Kak, aku bacain pertanyaan dari yang udah nonton kita juga ya Kak. Mm-mm, boleh, Sambil boleh. dari Dewi Rusita, tempat menarik apa aja yang ada di dekat kampus Kakak? Wah, tadi udah nih yang taman, Dokjin. selain dua Nam, taman itu mm-mm. mungkin ya Kak ya. Mm-mm. Ada lagi nggak? Kalau misalnya selain dua tempat tadi, kalau kalian suka shopping-shopping, di sini ada shopping street namanya Geksa. Nah, di situ banyak tuh baju-baju Hmm. murah, skincare, gitu-gitu sih. Kalau misalkan kalian suka Hmm. shopping. Nah, gitu sih. Hmm, Paling hmm, kalau di hmm. daerah aku itu aja sih. Iya ya. Heeh, Tapi di kalau tapi gitu. di sana ada mall kan Kak? Maksudnya di daerah sekitar Kak Hani tinggal Hmm. sekarang? Nah, nggak ada mall nih di sini. Di sini tuh Oh. lebih banyak, kalau lebih banyak tuh department store. Jadi emang khusus mereka tuh brand-brand aja jualan untuk toko-toko baju atau toko sepatu. Tapi kalau bukan kayak mall kita gitu. Kalau kita kan di Indonesia mallnya tuh campur ya, kayak toko baju, toko sepatu, Iya iya iya. makanan Heeh, gitu-gitu. heeh. Nah, kalau di sini Mhm. tuh Mhm. kayak lebih ke udah department store aja. Untuk makanan beda lagi, untuk restoran, kafe beda-beda lagi. Kalau di kota aku ya, Mhm. kalau di kota-kota lain mungkin ada mall gitu. Oke. Nah, tapi kalau dari Jeju ya, Kak, berarti sekarang daerah Di yang Kak Jeonju. Hani. Jeonju. Jeonju, sorry. Di Jeonju ke Seoul tuh jauh, Kak, ke kota. Lumayan ya, jaraknya 2,5 jam sih. Kayak ke Bandung lah, Jakarta Oh. Bandung lah. Heeh. Oh, aku pikir dua Hmm, setengah jam kalau naik iya, kendaraan naik umum. bis. Iya, naik bis. Hmm, 2,5 jam, oke. Ya jauh sih itu ya, Kak, ya. Iya, Jadi kayak lumayan. Hmm. agak makan waktu juga ya kalau kita sering-sering ke sana gitu istilahnya. Benar-benar. Tapi kalau transportasi sendiri mahal nggak, Kak? Untuk ke tadi ke Seoul? Kalau ke Seoul tuh di sini sekitar 170.000 sih. Masih masih oke lah. Oh. Mm-mm. Heeh, heeh, Satu heeh. kali pergi Kalau di seratus sana tujuh masih puluh standar ya? Soalnya jaraknya emang Oh. jauh juga kan. Mm-mm. Mhm, mhm. Bener, Dan Kak. di sini Kayak tuh pulang kampung uniknya, kan kalau di iya sini. di sini tuh uniknya Mhm. bisnya pasti tepat waktu. Jadi kalau emang 2,5 jam, pasti kita nyampe 2,5 jam. Iya, kalau di Ah, Indonesia kan iya, kita iya, iya. bisa 4 jam, 5 jam tergantung Iya, macet enggaknya setuju kan. banget. Kalau di sini tuh Ah, bener. ada, kalau untuk bisnya itu ada jalur khususnya. Jadi kita tuh pasti nyampe 2,5 jam, dua Ah, jam setengah. Paling paling lama tuh telat 5 menit lah bedanya. 5 menit ya. Mm-mm, Dan lajur mm-mm. khusus bisnya juga tidak ada yang menyerobot kali ya, Kak ya. Kan kalau di sini Bener. kadang suka ada, eh, mobil Iya, pribadi tuh dipakai, masuk iya. jalur busway kan suka gitu. Benar-benar.